Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Setelah di segmen sebelumnya kita mendengarkan tanggapan dan juga harapan atas wacana pembatasan retail modern di desa. Kini kita akan berbincang bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah dari sambungan daring. Selamat pagi, Bu Farida. Selamat pagi, Mas Nurmana. Iya, Bu Farida, ini kan tadi Aprindo ini bilang ya oke lah mendukung kebijakan pemerintah lah ya, apapun itu. Tapi ini berharap jangan sampai mengganggu distribusi barang ke masyarakat, terutama bahan pokok, dan juga harapannya masyarakat ini bisa tetap mendapatkan pelayanan dan juga harga terbaik, dan mereka juga ingin diajak kolaborasi, Bu. Seperti apa tanggapannya? Ya, kami tentu saja menyambut baik arti kolaborasi dari Aprindo ini. Dan memang kita memastikan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa ini adalah sebagai pelengkap atas proses ekonomi atau kegiatan ekonomi yang ada di desa-desa dan kelurahan. Jadi sekali lagi kami tegaskan dari Kementerian Koperasi, justru dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini membuka ruang kolaborasi yang sangat besar kepada pelaku usaha atau pihak swasta. Namun kita sangat berharap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini selain sebagai ruang kolaborasi juga sebagai bentuk afirmasi kebijakan negara agar masyarakat desa ini dilibatkan sebagai pelaku ekonomi, tidak hanya sebagai objek ekonomi gitu, Mas. Baik, tapi kan kita juga bicara nih Bu, soal usulan dari Mendes dan juga Pak Mendak juga sudah bilang, kemudian Pak Ferry juga sudah menanggapi gitu ya soal usulan stop izin baru minimarket. Nah, soal izin baru yang kemungkinan bakal di stop ini, Bu, ini kan menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan ini nggak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat? Nah, yang pertama perlu saya luruskan, Kementerian Koperasi atau Pak Menteri Ferry Juliantono tidak pernah menyampaikan adanya stop lahirnya retail modern baru. Yang beliau sampaikan adalah agar retail modern ini tidak terlalu masuk sampai ke desa-desa. Berilah kesempatan, berilah ruang kepada masyarakat desa untuk memiliki usaha yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada aturan pembatasan. Yang ada adalah pengaturan agar bangunan atau pendirian retail modern ini lebih teratur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dan regulasi itu dibentuk, kewenangannya ada di pemerintah daerah, tidak ada di Kementerian Koperasi. Dan yang ketiga perlu kami sampaikan, tidak perlu dibenturkan antara retail modern dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah dua entitas ekonomi yang bisa saling melengkapi. Cuma kita berharap kepada pelaku retail modern yang hari ini terlalu dominan, masih nggak masuk ke desa-desa, kita berharap tolong jangan masuk ke desa-desa, berilah ruang masyarakat desa kita agar mereka punya kesempatan, punya ruang untuk menjadi pelaku ekonomi atau penggerak di ekonomi di desanya. Agar apa? Agar ekonomi desa bisa tumbuh, masyarakatnya memiliki ruang yang cukup untuk sebagai pelaku, UMKM juga bisa punya ruang yang lebih luas, masyarakat desa juga memiliki pilihan rumah belanja yang lebih banyak, kira-kira begitu. Nah, tapi kita bicara soal usulan tadi ya Bu, ya usulan dari Pak Mendes, di tepatnya dari Pak Mendes soal izin barunya di stop dulu, dan juga dari Kementerian Koperasi juga kalau bisa jangan masuk dulu gitu ya Bu ya, di desa-desa yang ada Koperasi Desa Merah Putihnya. Kemudian kalau kita bicara soal lapangan kerja, ini kan juga retail modern yang masuk ke desa ataupun ke wilayah lain, ini kan juga bisa menyerap tenaga kerja, dan juga mungkin ada pajak juga yang diberikan oleh retail tersebut ke pemerintah daerah. Seperti apa Bu? Memang di Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan kajian kami juga membuka lapangan kerja yang jumlahnya tidak sedikit juga. Dan yang lebih penting, tidak hanya lapangan pekerjaan, tetapi juga masyarakat desa ini diposisikan sebagai pemiliknya. Karena Koperasi Desa Merah Putih itu pengurusnya, anggotanya, pengawasnya, pengelolanya adalah masyarakat desa setempat. Ini penting, harus ada afirmasi dari negara, agar apa? Agar masyarakat desa bisa tahu potensinya, bisa mengelola potensi desanya masing-masing,
bisa mengembangkan desanya, bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di desanya, sekaligus ada penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya tidak menumpuk di salah satu kota atau ibu kota saja. Saya kira Koperasi Desa Merah Putih ini dihadirkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan kebijakan afirmasi kepada masyarakat desa yang selama ini hanya dijadikan sebagai objek ekonomi. Nah, kita berharap pada saat ini Koperasi Desa Merah Putih ini dihadirkan untuk agar masyarakat desa ini sebagai pelaku pemilik ekonomi yang ada di desanya masing-masing, sehingga pada akhirnya nanti masyarakat bisa berdaulat. Baik, tadi Bu, Anda sempat sampaikan soal pengaturan masuknya retail modern ke wilayah tertentu. Ini kan ada di pemerintah daerah. Apakah dari Kementerian Koperasi juga punya arahan tertentu, misalnya agar retail modern yang misalnya akan dibuka di suatu wilayah ini tidak akan bersinggungan ataupun berbenturan dengan Koperasi Desa Merah Putih? Nah, kita berharap begitu. Kita berharap Koperasi Desa Merah Putih ini diberikan ruang yang lebih sebagai bentuk afirmasi keberpihakan kita, pemerintah, kepada masyarakat yang ada di desa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan regulasi perizinan retail modern, itu ada di pemerintah daerah, dan keserahan sepenuhnya kepada pemerintah daerah karena itu kewenangannya ada di sana. Dan kita berharap agar pengaturan-pengaturan atau aturan-aturan regulasi yang ada ini kalau sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 itu tentang kemudahan perlindungan koperasi dan UMKM, tentu saja kita berharap regulasi yang ada di pemerintah daerah tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada, diantaranya adalah memberikan ruang yang cukup, memberikan jarak antara bangunan retail modern dengan pusat ekonomi desa seperti pasar, pusat-pusat UMKM, ataupun nanti Koperasi Desa Merah Putih. Jadi yang kita harapkan ini berilah ruang yang cukup kepada masyarakat desa kita agar mereka bisa bertumbuh, tidak hanya ekonominya tetapi juga kualitas nilai SDM-nya, karena mereka diberi kesempatan untuk mengelola, menata, memiliki usaha desanya sendiri, nanti akan ada pertumbuhan SDM secara ekonomi di sana. Oke, pemberian ruang tadi ya Bu ya, jarak antara retail modern dan juga koperasi ini bisa diatur sedemikian rupa, tapi kemudian jika ruangnya sudah ada, mereka sudah bisa berjalan sendiri gitu ya, tanpa dalam tanda kutip ini pengaruh retail modern di sana. Bagaimana dengan kesiapannya? Misalnya dengan manajemen, kemudian distribusi, digitalisasi, dan juga soal harga nih Bu. Apakah bisa memastikan harga yang nanti ditawarkan Koperasi Desa Merah Putih bisa bersaing dengan yang ditawarkan oleh retail modern? Saat ini Kementerian Koperasi sedang berupaya dan terus melakukan upaya untuk menyiapkan standar manajemen koperasi, karena kita juga terus mendorong agar pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ini dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga di kita melengkapi manajemen ini dengan sistem digital, yaitu ODS dan SIMKODES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih. Tentu saja karena ini adalah jaringan nasional antara satu desa dengan desa yang lain, antara Koperasi Desa Merah Putih satu titik dengan titik yang lain secara nasional, maka kemudian integrasi rantai pasoknya adalah integrasi rantai pasok nasional yang kita memperhitungkannya akan mendapatkan harga yang sangat bisa bersaing di masyarakat, karena agregasi dari satu titik ke titik yang lain dengan harga yang lebih terjangkau pada akhirnya nanti. Oke, baik. Kemudian Bu Farida, ini jika misalnya memang gitu ya, ini kan yang sudah ada, retail modern sudah ada tetap existing, kemudian juga bisa jadi nanti berdampingan dengan Koperasi Desa Merah Putih, dan mungkin ada kolaborasi di sana yang akan dibuka oleh pemerintah daerah maupun bersama dengan retail modern. Nanti seperti apa kira-kira Bu kolaborasi yang bisa dilakukan antara retail modern dan juga Koperasi Desa Merah Putih? Yang pertama, kita berharap ketika di desa itu sudah ada Koperasi Desa Merah Putih, tidak perlu ada kehadiran retail modern. Itu bagian bentuk keberpihakan kita dan memberikan ruang yang untuk bertumbuh bagi usaha ekonomi desa. Kita sangat mengharapkan itu. Teman-teman di retail modern bisa mengambil ruang yang lain, yang kemungkinan itu bisa dikolaborasikan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Kita sangat berharap masyarakat desa kita diberi ruang yang cukup, jangan dijadikan sebagai pesaing utama.
Jadi Mas Permana, kita sangat mengajak para pelaku usaha, apalagi yang sudah punya kemampuan usaha menengah ke atas, tolong berilah kesempatan kepada masyarakat kita yang menengah ke bawah ini agar memiliki kesempatan dan ruang untuk memiliki sebagai pemain ekonomi di desa-desa dan kelurahan. Baik, Bu Farida, terkait dengan mungkin pembicaraan dengan pihak Aprindo, Bu, apakah kemudian nanti akan bertemu dengan pihak Aprindo kapan kira-kira dan akan bertemu siapa saja, Bu? Kita sangat terbuka bertemu dengan siapapun. Kementerian Koperasi selalu terbuka dan mengajak diskusi, kolaborasi yang pada prinsipnya adalah kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini kita hadirkan untuk menambah kekuatan ekonomi, khususnya yang ada di desa dan kelurahan. Tentu saja ini tidaklah sebagai ancaman bagi pengusaha-pengusaha tertentu, tetapi ini sebagai perluasan ekonomi yang pastinya perluasan pelaku ekonomi. Sebelumnya pelaku ekonominya hanya itu saja. Kita berharap buka ruang yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat desa kita, biar desa lebih punya ruang yang cukup, diberi kesempatan, diafirmasi, kira-kira begitu, Mas. Baik, pemberian ruang bagi ekonomi masyarakat yang kita harapkan, dan jangan sampai tadi ya Bu ya, mungkin kekhawatiran dari retail modern ini menjadi meluas gara-gara ini gitu, dan kita harapkan semoga ekonomi kita juga berjalan dengan baik gitu ya, semua pihak sama-sama untung, sama-sama bisa berjalan. Terima kasih Bu Farida Farihah, Wakil Menteri Koperasi sudah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bu. Pagi, terima kasih. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di akhir pekan ini kami akan ajak Anda menikmati keindahan lampu hias di Jakarta Ramadan Festival hingga referensi